Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita. Dan insya Allah untuk memaksimalkan kehidupan kita akan senantiasa menambah ilmu dari hari ke hari. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang berbagai bentuk khobar mubtada dalam tata bahasa Arab. Nah, mubtada dan khobar yang pada episode kemarin sudah kita bahas bahwa mubtada dan khobar itu adalah dua isim yang saling menerangkan, ya. Mubtada diterangkan, khobar yang menerangkan. Contoh, ya, Allahu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Allah mubtada diterangkan, ghaniyun khobar yang menerangkan keadaan mubtada, yaitu Allah. Nah, pada kesempatan hari ini kita tidak membahas mubtada karena sudah selesai pembahasannya. Kita akan membahas lebih detail, yaitu tentang khobar mubtada. Nah, dalam tata bahasa Arab, khobar mubtada terbagi dua, yaitu khobar yang bentuknya mufrad dan khobar yang ghair mufrad atau tidak satu. Nah, pertama yang khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata saja, walaupun bentuk katanya adalah isim mutsanna atau jamak. Artinya, mufrad di sini adalah bukan lawan mutsanna atau jamak, ya. Tapi mufrad di sini adalah yang tidak berbentuk jumlah atau yang menyerupai jumlah. Jadi susunan khobarnya itu banyak, ya. Bisa 2 kata atau 3 kata. Nah, di sini yang khobar mufrad, ya, khobar yang mufrad, dia bentuknya walaupun musanna atau jama, dia itu dalam satu kata khobarnya. Al-waladu naimun, seorang anak tidur. Waladani naimani. Nah, ini berada dalam bentuk musanna. Tetapi tetap khobarnya itu adalah khobar yang mufrad karena dalam bentuk satu kata, bukan 2 kata atau 3 kata. Al-auladu naimuna, anak-anak laki-laki tidur, ya. Bagian yang kedua yaitu khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad adalah kebalikan dari khobar mufrad, ya. Jadi khobar ghair mufrad kebalikan dari khobar mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari jumlah atau yang menyerupai jumlah. Jadi khobarnya nanti terdiri dari beberapa kata. Nah, yang termasuk jumlah itu adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan yang menyerupai jumlah adalah huruf jar dan majrur atau dorob. Contohnya, Aliyun abuhu ghaniyun, Ali ayahnya kaya. Aliyun mubtada. Nah, ini khobarnya maksudnya adalah maksud dari khobar ghair mufrad atau khobar jumlah ini terdiri dari beberapa kata. Khobarnya tidak dalam satu kata, ya, seperti yang ini. Al-waladu naimu, al-waladani naimani, al-auladu naimuna. Ini khobarnya mufrad, bentuknya satu kata. Nah, jika khobar ghair mufrad, ini khobarnya terdiri dari beberapa kata. Jikalau dalam ilmu i'rab atau ilmu yang mempelajari jabatan dari sebuah kalimat, Aliyun mubtada, abuhu dia menjadi mubtada tsani atau mubtada yang kedua. Ghaniyun, dia adalah khobar dari mubtada yang kedua. Nah, jadi ghair mufrad itu mubtadanya bisa berbentuk mubtada ada 2. Jadi Aliyun abuhu. Nah, nanti khobarnya ada
dijumlah dari mubtada kedua dengan khobarnya, dia menjadi khobar mubtada untuk mubtada awal atau untuk mubtada pertama. Jadi menerangkan Ali itu diterangkan bapaknya kaya gitu. Nah, contoh selanjutnya al-maridu yad'ufu badanuhu. Yang sakit itu lemah badannya. Al-maridu mubtada. Nah, ini khobarnya terdiri dari beberapa kata ya. Yang dilihat dari statusnya yad'ufu fi'il. Nah, di dalam fi'il ini ada domir ya. Ada domir apa? Domir huwa. Jadi orang yang sakit itu lemah badannya, badanuhu. Nah, badanuhu kenapa dia dibaca domah atau marfu? Karena dia menjadi fa'il. Nah, penjumlahan dari fi'il dan fa'ilnya ini menjadi khobar mubtada yang ghair mufrad. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa kata. Bedanya, kalau Aliun abuhu goniyun, dia bentuk khobarnya khobar jumlah ismiyah. Kenapa? Karena abuhu isim, hu juga isim domir, goniyun juga isim. Nah, berbeda dengan al-maridu yad'ufu badanuhu. Yang sakit itu lemah badannya. Nah, ini yad'ufu ini adalah fi'il mudhari'. Nah, ini bentuk khobar ghair mufrad yang bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ya diawali dengan fi'il. Untuk khobarnya ya, kita tidak membahas mubtada aliyun atau maridun, tapi kita membahas khabar mubtada yang ghair mufrad. Nah, selanjutnya khobar yang ghair mufrad ternyata ada 4 bentuk ya, ada 4 bentuk. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majur, dan dorof yang terakhir. Nah, bagaimana kita membedakannya? Yuk kita simak bersama. Jumlah ismiyah, Aliun abuhu goniyun. Ali bapaknya kaya. Nah, ini khobarnya, khobar mubtadanya bentuknya adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena abu isim, hu isim, goniyun juga isim. Maka ini masuk contoh jumlah ismiyah. Ahmadu maluhu kathirun. Ahmad hartanya banyak. Ini juga masuk contoh jumlah ismiyah. Kenapa? Karena susunan dari khabar ghair mufradnya adalah isim, malun isim, hu isim, kathirun juga isim. Saburatu launuha aswadu. Papan tulis warnanya hitam. As-saburatu dia isim, tandanya isim apa? Alif lam. Launu warna, isim juga. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan waktu ya. Ha juga isim, isim domir. Nah, ini adalah contoh-contoh khobar ghair mufrad yang bentuknya jumlah ismiyah. Ya. Yang kedua, bentuk ghair mufrad yang jumlah fi'liyah. Ya, dibentuk dari jumlah fi'liyah. Contohnya, al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang yang sakit lemah badannya, ya. Al-maridu mubtada. Kita tidak membahas mubtada, kita membahas khabarnya. Nah, khabarnya di sini berbentuk fi'il. Badanuhu fa'il, ya. Orang yang sakit lemah badannya, maka karena khobarnya ini diawali dengan fi'il, maka ini menjadi contoh jumlah fi'liyah. Al-alimu ya'lu qadruhu. Alim itu, orang yang alim itu tinggi kedudukannya. Nah, khobarnya ini berbentuk fi'il mudhari', tandanya dengan ya. Nah, karena khobarnya ini diawali dengan fi'il, maka ini masuk contoh jumlah fi'liyah, ya. Jadi fokusnya ke khobarnya, bukan ke mubtadanya, karena pembahasannya adalah macam-macam khabar ghair mufrad. Selanjutnya, Aliun yaktubu ala sabura. Ali menulis di atas papan tulis. Nah, Aliun mubtada, yaktubu dia khobar. Khobar ghair mufrad yang diawali dengan fi'il yaktubu, fi'il mudhari' kan, maka masuk kepada contoh jumlah fi'liyah. Abuka yusalli fil masjid.
Bapakmu yusalli, shalla yusalli. Nah, yusalli ini fi'il mudhari. Maka khobarnya adalah ghair mufrad yang bentuknya jumlah fi'liyah. Bentuk yang ketiga, khobar ghair mufrad atau khobar jumlah, yaitu terbentuk dari jar majrur, ya. Contoh, alhamdulillah, alhamdulillah mubtada, lillah dia khobar. Khobar ghair mufrad atau khobar jumlah yang terbentuk dari jar dan majrur, ya. Li harfu jar, ya. Allahi majrur dengan huruf la. Maka ini adalah khobar yang berbentuk atau yang terbentuk dari jar majrur. Al ustadu fil baiti, ustad itu di rumah. Al ustadu mubtada. Nah, fil baiti ini khabar ghair mufrad terbentuk dari huruf jar dan majrur. Fil baiti. Abuka fil masjid, ayahmu di masjid. Abuka mubtada, fil masjid khabar, ya, khabar. Nah, khabarnya terbentuk dari jar majrur. Jar majrur itu adalah huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, itu huruf jar, ya, yang sudah kita pelajari di episode yang sebelumnya. Terakhir yaitu dorob. Dorob itu sederhananya adalah posisi. As-sama'u fauqona, langit itu di atas kita. Nah, fauqona dia khabar mubtada, ya, terbentuk dari dorob, fauqa di atas. Al-ustadu amamaka, ustad itu di depanmu. Nah, amamaka dia khabar, ya, dia khabar, ya, dia khabar dari dorob amama. Jadi intinya sesuatu yang menunjukkan posisi itu adalah dorob. Fauqa, amama, khalfa, kitun khalfal babi. Kucing itu di belakang pintu. Maka khalfal babi dia khobar ghair mufrad yang terbentuk dari dorob. As-saburatu amama auladi. Papan tulis itu di depan anak-anak. Nah, amama auladi dia khabar terbentuk dari dorob amama auladi. Intinya sesuatu yang menunjukkan posisi itu adalah dorob. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa menjadikan diri kita berkualitas dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku ada papa di dalam rumah. Ya, dome, dape, debol.